أيها الذين وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Panduan Amal Sehari Semalam, karya daripada Abu Ihsan dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah terkait tentang zikir pagi dan petang. Sampai situ ya kemarin ya. Kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang dalil-dalil dari Al-Quran ya, yang menganjurkan agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, terutama di dua waktu, yaitu di waktu pagi dan juga di waktu petang hari. Pembahasan dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, hadis yang pertama, ada hal yang ingin disampaikan terkait tentang zikir pagi dan petang, yaitu yang berkaitan tentang kapan waktu atau apakah ada batasan waktu untuk membaca zikir pagi dan petang. Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu daripada zikir pagi ialah mulai dari terbitnya fajar. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, dan berakhir sampai sebelum matahari terbit. Ya, dan berakhir sampai sebelum matahari terbit. Dan ini adalah pendapat yang kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian pula ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang dimana waktu untuk membaca zikir pagi adalah mulai daripada ya terbitnya fajar, mulai dari masuknya waktu subuh, dan berakhir sampai kemudian sebelum matahari terbit. Adapun sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya batasan daripada membaca zikir pagi itu adalah mulai dari terbitnya fajar sampai kemudian matahari tergelincir. Sampai matahari tergelincir, artinya sampai kemudian waktu zuhur tiba. Sampai kemudian waktu zuhur tiba. Begitu pula dalam menentukan batasan waktu zikir petang. Para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya batasan waktu zikir petang itu adalah mulai dari masuknya waktu asar dan berakhir
sebelum kemudian matahari tenggelam. Dan inilah pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya zikir petang itu dimulai yaitu pada saat matahari terbit dan berakhir pada saat kemudian waktu sholat isya tiba, dan berakhir sampai kemudian waktu sholat isya tiba. Sebagian yang lain juga berpendapat bahwasanya membaca zikir petang itu mulai dari setelah asar dan berakhir sampai kemudian pertengahan malam. Jadi ada kulihal, ini memang perbedaan pendapat di antara para ulama. Meski saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya zikir pagi itu dimulai dengan masuknya waktu subuh dan berakhir dengan terbitnya matahari. Adapun zikir petang adalah mulai dari masuknya waktu asar kemudian berakhir dengan tenggelamnya matahari. Akan tetapi bagi siapa saja yang kemudian terlewatkan dari waktu ini karena adanya udzur, karena adanya kesibukan, karena lupa dan lain sebagainya, maka para ulama bersepakat tidak mengapa zikir-zikir tersebut untuk kemudian dibaca di luar waktunya. Jadi kalau kita misalkan lupa atau kemudian ada udzur dan kesibukan yang lainnya, lalu kemudian baru bisa membaca zikir pagi setelah matahari terbit di jam 7, di jam 8 atau di waktu duha, maka itu insya Allah tidak mengapa. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, zikir pagi dan petang ini adalah permasalahan yang syariat memberikan keleluasaan di dalamnya, dan kita tidak diharuskan untuk kemudian membaca seluruhnya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk membaca seluruhnya, maka kata Imam An-Nawawi boleh-boleh saja bagi kita untuk membaca sebagiannya atau kemudian memilih zikir-zikirnya yang pendek-pendek saja, atau bahkan juga beliau mengatakan boleh bagi kita untuk membaca satu zikir saja kalau kemudian tidak memungkinkan untuk membaca seluruh daripada zikir pagi dan juga zikir petang tersebut. Jadi ala kulli hal, ini adalah permasalahan yang kita diberikan keleluasaan di dalamnya. Ini yang berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang batasan waktu daripada membaca zikir pagi dan juga membaca zikir petang. Kemudian yang kedua, apakah ada kewajiban dan keharusan untuk membaca zikir pagi dan petang secara berurutan? Secara apa? Berurutan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dalil yang menjelaskan terkait tentang bagaimana urutan zikir pagi dan petang, sehingga kita diberikan keleluasaan untuk kemudian membaca zikir petang tersebut sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang menjadi kemudahan kita masing-masing. Karena zikir-zikir petang yang kemudian disusun oleh para ulama itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya dari sisi apa? Sisi urutannya. Jadi nanti nggak usah bingung kalau kemudian di satu kitab urutannya begini, di kitab yang lain kemudian urutannya berbeda. Karena memang tidak ada kelaziman di situ. Karena memang tidak ada nas syar'i yang menjelaskan terkait tentang bagaimana urutan daripada
membaca zikir pagi dan petang. Hanya saja para ulama menyusun sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing, yang mana mereka pandang itu lebih bisa memudahkan bagi siapa? Bagi kita yang membacanya. Maka termasuk juga di sini, ya, di dalam buku ini, ya, di sini yang poin yang pertama, ya, zikir pagi petang yang pertama yang kemudian dijelaskan itu adalah sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita baca ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi dan sore hari membaca Subhanallahi wa bihamdi, ya, Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dia baca sebanyak 100 kali, niscaya tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih besar selain orang yang membacanya sama jumlahnya atau lebih banyak dari. Di sini perhatikan, di sini yang dibahas lebih dulu itu adalah, ya, membaca Subhanallahi wa bihamdi. Ya, mungkin secara urutan itu berbeda dengan apa? Dengan kitab-kitab yang lainnya yang membahas zikir pagi dan petang. Ya, karena memang tidak ada kewajiban untuk membaca zikir-zikir tersebut secara apa? Secara berurutan. Ya, sama halnya ketika kemudian tidak ada keharusan juga kita baca zikir tersebut misalkan 1 kali dulu. Ya, boleh kita baca separuhnya, kemudian mungkin terputus dengan aktivitas yang lainnya, kemudian nanti disambung lagi. Nah, ini sekali lagi adalah perkara yang kemudian syariat kita memberikan keleluasaan di dalamnya. Jadi di sini beliau mulai dari zikir pagi, yaitu membaca Subhanallahi wa bihamdi. Ya, Subhanallahi wa bihamdi. Ya, dan ini urutan seperti ini juga disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya, di dalam kitab beliau Tuhfatul Akhyar. Ya, di dalam kitab beliau Tuhfatul Akhyar, yang kata Syekh Abdul Razak, ya, wallahu ta'ala a'lam, dikatakan bahwasanya mungkin di antara sebab dan alasan kenapa Subhanallahi wa bihamdi ini disebutkan lebih dulu dibandingkan dengan lafal-lafal zikir pagi sore yang lainnya, karena, ya, Subhanallahi wa bihamdi ini adalah kalimat zikir yang seringkali Allah kemudian apa? Sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim ketika memerintahkan kita untuk berzikir di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir di waktu pagi dan sore hari, seringkali Allah perintahkan kita dengan kalimat yang bertasbihlah dan juga bertahmidlah. Contohnya mana? Contohnya adalah seperti misalkan dalam surah Qaf. Ya, dalam surah Qaf ayat 39. Ya, surah Qaf ayat 39. Ya, bawa mushaf Ibu. Kalau kajian biasakan ya bawa mushaf. Ya, bawa apa? Bawa mushaf, selain bawa kitabnya, bawa juga mushaf. Di dalam surah Qaf ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih
bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah, ya, serta bertahmidlah kepada Rabbmu, yaitu di saat waktu sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya matahari. Nah, di sini Allah katakan qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, berarti zikir apa? Zikir pagi. Ya, dan ini juga yang jadi dalil tadi. Ulama yang kemudian menyatakan bahwasanya batasan zikir pagi adalah mulai dari apa? Waktu subuh tiba, lalu kemudian berakhir sampai sebelum matahari apa? Matahari terbit. Mereka berdalil dengan ayat ini. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau mulainya itu kemudian ya bisa dimulai dengan masuknya waktu subuh, apakah boleh kemudian bagi kita untuk membaca zikir pagi sebelum sholat subuh? Jawabannya Pak, boleh tentunya. Jeda antara misalkan ya azan dengan iqamah, kita baca zikir pagi, ini diperbolehkan. Akan tetapi lebih afdal kata para ulama, ya, di waktu-waktu antara azan dengan iqamah itu lebih afdalnya, lebih baiknya itu kita habiskan untuk apa? Untuk memperbanyak istighfar. Ya, nanti zikir pagi dan petangnya, atau zikir paginya mungkin bisa dibaca setelah selesai daripada zikir setelah sholat. Ya. Jadi kata Allah Jalla wa'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Jadi di sini ketika Allah memerintahkan umatnya untuk memperbanyak zikir di waktu pagi dan petang, ya, kalimat perintahnya Allah gunakan perbanyaklah kalian bertasbih dan juga apa? Bertahmid. Wasabbih bihamdi rabbika. Begitu pula dalam surah Ghafir ayat 55, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ya. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa taala baik di waktu sore hari dan juga di waktu apa? Di waktu pagi hari. Nah, jadi ya, di sini di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala sekali lagi ketika memerintahkan umatnya untuk berzikir di waktu pagi dan sore hari, Allah menggunakan lafaz wasabbih bihamdi rabbika. Perbanyaklah bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang jadi pegangan kemudian kenapa di sini penulis mendahulukan untuk membahas kalimat subhanallah wa bihamdi, karena ini adalah merupakan kalimat yang sering kali diulang-ulang oleh Allah di dalam banyak ayatnya ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Ya. Jadi di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pada waktu pagi dan sore hari, ya, berarti ini dibaca di pagi dan juga sore hari. Barang siapa yang pada waktu pagi dan sore hari membaca Subhanallahi wa bihamdi, ya, membaca apa? Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah, ya, Maha suci Allah. Ya, kalimat tasbih itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk tanzihullah minan naqais wal uyub, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan juga dari segala apa? Dari segala aib. Ya, dari segala kekurangan dan juga dari segala apa? Dari segala aib.
Ya, itu kalimat tasbih, kalimat subhanallah. Ya. Tapi mentanzihkan Allah Jalla wa'ala, mensucikan Allah Jalla wa'ala dari kekurangan dan juga dari segala aib, ini tidak boleh sampai kemudian menjerumuskan kita untuk menafikan apa-apa yang menjadi nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tidak boleh apa? Menafikan ya, apa yang menjadi nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti misalkan ya, ketika Allah katakan Allah itu apa? Memiliki tangan misalnya. Ya, jangan karena kita ingin mentanzih Allah, mensucikan Allah dari kekurangan dan aib, ya, sehingga kemudian kita berpandangan ya bahwasanya kalau Allah punya tangan berarti sama seperti apa? Seperti makhluknya, tidak. Ya, sehingga kemudian kita menafikan bahwasanya Allah punya tangan. Ya, menafikan apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kewajiban kita adalah kita tetapkan Allah memiliki sifat sebagaimana yang kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Akan tetapi sifat-sifat yang melekat pada Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan apa? Dengan ya tanzih, ya mensucikan Allah tanpa kemudian menafikan apa yang menjadi sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyatakan bahwasanya ketika Rasul katakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya, kewajiban kita ya mengimani hal tersebut. Ya, bagaimana turunnya wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang jelas turunnya Allah itu berbeda dengan turunnya siapa? Turunnya makhluk. Jadi subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi pada waktu pagi dan juga sore hari sebanyak berapa? 100 kali. Nah, ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Ya. Ini ketika kita ya menghitung zikir-zikir kita, ya, maka hendaknya kita gunakan, yang kita perbantukan adalah jari jemari kita. Kita hitung dengan menggunakan apa? Menggunakan tangan kita. Ya, terutama yang disunnahkan adalah menggunakan tangan kanan. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tangan kanannya. Ya, dengan menggunakan tangan kanan. Jadi barang siapa yang di waktu pagi dan sore hari membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka niscaya tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih besar selain orang yang membacanya. Nah, jadi nanti orang-orang yang rutin membaca subhanallah di waktu pagi dan sore harinya sebanyak 100 kali, itu membawa pahala yang begitu besar nanti pada hari kiamat. Dan tidak ada orang yang akan menandinginya, ya, kecuali orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan yang sama dengannya. Nah, dikatakan yang sama jumlahnya atau bahkan lebih banyak darinya. Dan tidak ada orang yang kemudian datang dengan pahala yang lebih banyak dibandingkan orang tersebut selain orang-orang yang datang lebih banyak darinya.
Apa makna daripada lebih banyak darinya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, lebih banyak darinya di sini bisa dibawa pemahamannya kepada makna yang khusus, bisa juga ke makna yang umum. Ya, makna yang khusus, makna yang umum. Makna yang khusus maknanya apa? Yang lebih banyak darinya di sini maksudnya adalah orang-orang yang kemudian mengamalkan zikir yang sama, tapi dalam jumlah yang lebih apa? Yang lebih banyak. Jadi kalau di sini kan diperintahkan untuk baca subhanallah wa bihamdi sebanyak berapa? 100 kali. Maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan amalan orang tersebut kecuali orang yang membaca zikir yang sama dengan zikir tersebut tapi dalam jumlah yang lebih banyak. Dia baca mungkin di zikir pagi dan petangnya tidak hanya 100, mungkin 110, mungkin 120 dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita ingin dapat keutamaan ini, maka minimal bacanya berapa? 100 kali. Lebih banyak boleh atau tidak? Boleh, dan itu jauh lebih baik. Ya, dan itu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau kita biasanya ya nggak muluk-muluk ya kalau dalam beramal itu. Ya, kalau 100 pun berat. Kalau bisa mungkin ditawar itu yang 100-nya. Kalau kita yang ya manusia yang zaman sekarang ini imannya lebih lemah dibandingkan dengan ya generasi-generasi yang solid terdahulu. Ya. Ini keutamaan ini baru kita dapatkan kalau kemudian kita baca rutin 100 kali. Tidak kurang dari berapa? Tidak kurang dari 100 kali. Atau bisa juga makna daripada lebih banyak darinya ini dibawa kepada makna yang umum. Artinya barang siapa yang kemudian mengamalkan dengan zikir yang sama, tapi dia juga tambahkan dengan amalan-amalan solih yang lainnya. Ya, amal solih lainnya yang sifatnya apa? Yang sifatnya umum. Ya, dia tambahkan dengan kemudian mungkin sholat sunnahnya juga dia perbanyak. Dia tambahkan juga mungkin dengan puasa sunnah yang lainnya. Ya, yang dengan kemudian tambahan-tambahan amal-amal soleh yang lain inilah yang membuat orang tersebut mengungguli dan pahalanya lebih besar dibandingkan siapa? Dibandingkan orang yang membaca zikir subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali baik di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Ya, tapi sini paham ya Bu? Ya, ini hadis yang pertama. Zikir yang bisa dibaca, yang kita diperintahkan untuk dibaca secara rutin di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Yang pertama adalah membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, di antara zikir pagi dan juga petang yang bisa untuk kemudian kita baca adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana dikatakan bahwasanya pada waktu sore hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya.
Ini di waktu apa? Di waktu sore. Kalau paginya tinggal diganti amsayna menjadi asbahna. Kemudian lafal lailahnya diganti menjadi apa? Al-yaum. Ya. Nanti kita baca yang pada waktu Pak. Jadi di sini Nabi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu sore hari beliau membaca amsayna wa amsal mulkulillah. Amsayna artinya apa? Kami telah memasuki waktu sore hari. Nah, ini tentunya adalah wujud syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya kepada kita, Allah sampaikan umur kita sampai waktu sore hari. Nah, dengan rahmatnya juga waktu-waktu sore hari tersebut bisa kemudian kita isi dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca zikir sore ini. Makanya kita katakan amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, kami masuk waktu sore hari yang mana waktu sore hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Baru setelah kemudian kita mengakui apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menyampaikan umur kita sampai sore hari, maka kemudian pengakuan tersebut kita iringi dengan apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan walhamdulillah, dan segala puji bagi apa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu tidak hanya sekedar pujian, tapi alhamdulillah kata para ulama itu adalah pujian yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan perasaan cinta. Al-sana'u ma'al mahabbah. Pujian yang diiringi dengan perasaan apa? Perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian saja itu tidak disebut dengan alhamdulillah, tapi namanya al-madhu. Apa? Al-madhu. Ya, seperti kita muji orang lain itu namanya al-madhu. Tapi kalau pujian kita kepada Allah Jalla wa'ala itu disebut alhamdulillah, karena diiringi apa? Perasaan cinta kita, perasaan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadahi, yang disembah dengan benar kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu, berarti ini menetapkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la syarikalah dipertegas lagi. Setelah kemudian kita mengikrarkan diri kita, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegaskan lagi oleh kalimat setelahnya, yaitu apa? La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Yang artinya kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali kalimat tauhid ini beriringan dengan apa? Beriringan dengan bagaimana kita juga melepaskan diri kita, berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan kalimat zikir ini adalah kalimat yang seringkali kemudian terulang dalam banyak sekali lafal-lafal
lafal-lafal zikir. Ya, dalam banyak sekali lafal-lafal zikir. Seperti misalkan sebelum tidur itu juga ada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian juga setelah berwudu juga sama. Ya. Jadi dalam banyak sekali ya lafal-lafal zikir itu sering kali mengulang-ulang kalimat apa? Kalimat tauhid. Begitu pula pada saat kita apa? Sholat. Ya, pada saat kita sholat dalam doa tahiyat baik yang awal maupun yang akhir ada penyebutan kalimat apa? Kalimat tauhid. Ya, kenapa kemudian kalimat tauhid ini disebutkan secara berulang-ulang dan di dalam banyak sekali kesempatan? Karena ini menjadi dalil bahwasanya kita sebagai seorang muslim dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita kemudian senantiasa memperbaiki apa yang menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, perbaiki, perbaharui, ya, senantiasa upgrade keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan apa? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kenapa iman ini perlu diperbarui? Kenapa? Karena yang namanya iman itu naik turun. Yang namanya iman itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dan juga Al-Imam Al-Tabrani. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu al-thawb. Ya, sesungguhnya keimanan itu benar-benar akan menjadi usang. Ya, sebagaimana pakaian yang kalian kenakan itu lambat laun akan menjadi apa? Menjadi usang. Ya, baju kalau sering kita pakai, kemudian kita pakai dalam jangka waktu yang lama, itu lama-lama akan apa? Akan usang, hilang warnanya, mungkin kemudian kancingnya copot, ya, sudah kemudian menipis dan lain sebagainya. Nah, itu pula keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Rasul katakan, fas'alullaha an yujaddida imanakum fi qulubikum. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kalian di dalam hati-hati kalian. Makanya inilah sirnya, rahasianya. Kenapa di dalam apa? Di dalam banyak sekali zikir-zikir kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa kemudian diulang-ulang kalimat apa? Kalimat tauhid. Agar kemudian kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Miliknya adalah segala kekuasaan, segala kerajaan, walahul hamdu, dan baginya juga adalah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha mampu. Ya. Sebagian para ulama membagi tauhid itu menjadi dua. Ada yang namanya tauhid amali, ada yang namanya tauhid ilmi. Ya, tauhid amali ada tauhid apa? Ilmi. Tauhid amali seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya apa? Tauhid amali. Adapun yang ilmi, yaitu dengan kita mengetahui Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah itu adalah zat yang kemudian yang paling pantas untuk dipuji, Allah itu adalah maha mampu untuk melakukan sesuatu, itu namanya tauhid apa? Tauhid ilmi. Pengetahuan kita bagaimana keberkuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap
alam semesta, terhadap makhluk, terhadap diri kita, itu namanya apa? Itu namanya tauhid ilmi. Dan dengan kita memiliki pengetahuan terkait tentang tauhid ilmi ini, akan kemudian mengantarkan kita kepada tauhid amali. Karena dengan kita mengetahui Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang kemudian yang mengatur alam semesta, Allah yang kemudian maha memberikan rizki dan lain sebagainya, maka ini akan kemudian mengantarkan kita kepada tauhid amali, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan berlepas diri dari segala kesyirikan. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dari yang tadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini namanya tawassul. Ya, kita mau doa tapi pakai apa? Tawassul dulu. Tawassul dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, nama Allah yang indah, nama Allah yang mulia, dan sifat-sifat Allah yang apa? Yang maha tinggi. Ya. Jadi ini diantara cara kita dan adab kita berdoa. Kalau kita berdoa itu apa? Dimulai dengan apa? Memuji Allah Jalla wa'ala, menyebutkan apa yang menjadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan tawasul yang disyariatkan ada berapa itu? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti di dalam zikir ini. Kemudian yang kedua apa? Tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang apa? Yang masih hidup. Nah, setelah itu barulah kemudian di sini disebutkan lafal doanya. Apa yang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di sini Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan apa-apa yang ada di malam hari ini dan juga kebaikan setelahnya. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan di malam hari ini? Apa yang kita minta kebaikan di malam hari ini maksudnya? Kita minta segala kebaikan yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan bagi kita, yang meliputi apa? Yang meliputi amal-amal soleh. Kita minta agar Allah memberikan kepada kita apa? Kebaikan malam hari ini berupa apa? Diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah sholat, diberikan kemudahan untuk kemudian melakukan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, serta juga kemudian kebaikan-kebaikan yang berkaitan tentang masalah duniawi, diberikan rezeki yang halal, diberikan kemudian rasa aman, diberikan ketenangan dan lain sebagainya. Jadi kalimat khairah di sini ini kebaikan yang meliputi segala kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya apa? Sifatnya duniawi maupun kebaikan yang sifatnya apa? Sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya apa? Ukhrawi. Kebaikan tadi dalam masalah beramal soleh, kemudian diberikan rezeki, diberikan keamanan, ketenangan dan lain sebagainya. Wa khairama ba'daha, dan juga kebaikan setelahnya. Rabbi a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Kemudian kita selain meminta kepada Allah diberikan kebaikan-kebaikan yang ada di malam tersebut, begitu pula kita juga berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari segala keburukan-keburukan yang ada di malam tersebut.
Ya, sebagaimana lafal kebaikan itu sifatnya umum, maka di sini juga lafal keburukan juga sifatnya apa? Sifatnya umum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubika. A'udzubika artinya apa? Berlindung, kalimat isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Isti'adah, berlindung itu artinya apa? Kita berlari, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengkhawatirkan, lalu kemudian kita menuju kepada zat yang bisa melindungi kita, menjaga kita dari keburukan tersebut. Itu namanya apa? Itu namanya isti'adah. Ya, makanya Allah katakan fafirru ilallah, dan larilah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kalian ada sesuatu yang kalian takutkan, yang membuat kalian kemudian menjauh, yang membuat kalian berlari, maka larilah kepada siapa? Larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya isti'adah. Ya, dan kita kalau doa itu kan mintanya cuma dua. Minta kebaikan dan minta dijauhkan dari apa? Dari keburukan. Nah, ini yang kita minta. Dua hal ini yang kemudian kita minta kepada Allah Jalla wa'ala di dalam zikir pagi dan petang ini. Ya, kita minta kebaikan di malam ini. Ya, lalu kemudian kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari segala apa? Keburukan yang ada di malam ini. Dan sekali lagi keburukan di sini sifatnya apa? Umum. Baik keburukan yang sifatnya apa? Masalah-masalah duniawi maupun keburukan yang menyangkut masalah-masalah apa? Masalah-masalah ukhrawi. Kemudian Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari rasa malas. Ya, karena malas ini adalah sesuatu yang buruk. Ya, adalah sesuatu yang buruk. Ya, yang kemudian membuat kita tidak melakukan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa ala dari yang namanya sifat malas. Ya, jadi enggak dibenarkan yang namanya rasa malas. Oh, lagi malas nih. Ya. Jangan. Harus harus dilawan. Jangan kemudian kita ditundukkan oleh rasa malas. Ya, ditundukkan oleh rasa malas. Karena kita seringkali ditundukkan oleh rasa malas, maka kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, dan aku juga berlindung kepadamu dari apa? Dari buruknya masa tua. Ya, keburukan di masa tua, wal iyadu billah. Ya. Ya, wal iyadu billah. Justru kemudian kita ada sebagian orang yang kemudian di masa tuanya itu lalai kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita berlindung dari hal tersebut, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian dijauhkan dari hal-hal yang demikian, ya, agar dihindarkan dari keburukan di hari tua. Ya, makanya ada semboyan itu, semboyannya itu muda poya-poya, terus tua apa? Raya-raya, ya. Kemudian matinya masuk surga, enak banget. Nggak pernah beramal, ya, nggak pernah beramal. Nah, kita yang sudah kemudian di waktu-waktu senja dari umurnya, harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar dijauhkan dari keburukan-keburukan di masa tua. Karena ada sebagian orang semakin tua bukan semakin taat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung dari hal tersebut. Justru kita berharap termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah
ya orang-orang yang kemudian Allah panjangkan umurnya, berikan kesempatan hidup yang lama di dunia, dan kesempatan hidup yang lama di dunia tersebut dia habiskan untuk melakukan amal soleh dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung dari Allah dari keburukan di hari tua, dan kita mohon dan doa kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari tua kita itu di atas ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar, ya, dan buruknya hari tua. Rabbi a'udzubika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Ya, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari siksa api neraka dan juga dari siksa apa? Dari siksa kubur. Ya. Jadi ya, kalau seseorang itu selamat dari siksa kubur, ya insya Allah di perjalanan setelahnya dia akan selamat. Ya, dia akan apa? Dia akan selamat. Ya, jadi apa? Nikmat dan hukuman pertama yang akan didapatkan manusia setelah meninggal adalah yang berkenaan tentang apa? Yang berkenaan tentang nikmat dan juga ada kubur, sebelum nanti mendapatkan nikmat dan juga adab yang lainnya nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Nah, kita harus mengimani adanya apa? Adanya ada kubur. Ya, mengimani adanya ada kubur. Bahwasanya manusia ketika kemudian di alam kuburnya itu mendapatkan salah satu di antara dua hal, ya, imma dia mendapatkan nikmat kubur atau bisa juga mendapatkan ada kubur. Ya, tergantung nanti bagaimana, ya, apa namanya, di alam kuburnya, apakah dia bisa lulus dari fitnah kubur atau tidak. Ya, fitnah kubur itu artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat di alam kubur. Ya, marwabuka, wa madinuka, wa nabiyuka. Ya, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau yang bisa jawab pertanyaan ini, dia dapat nikmat kubur. Kalau nggak bisa, maka dia mendapatkan ada kubur. Ya, dia mendapatkan ada kubur. Kita lanjutkan baca hadisnya. Jadi pada waktu sore Rasulullah SAW membaca zikir ini. Ya, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Ya. Adapun pada waktu pagi, beliau membacanya dengan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Ya, tapi ini kita baca zikir-zikir ini harus tahu juga maknanya, ya. Makanya ya, sambil dihafalkan, sambil mengerti apa yang menjadi maknanya. Ya, karena kan tadi di antara zikir-zikir tadi, ya, ada doa-doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, bagaimana bisa kita doa tapi nggak ngerti apa yang kita minta? Ya, kita nggak ngerti apa yang kemudian kita minta. Nah, tadi juga kita jelaskan di antara kemudian maka yang tergantung dari doa yang tadi kita baca. Ini ya yang kedua, ya zikir yang bisa kita baca di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Kemudian yang ketiga, di antara zikir yang kemudian bisa dibaca di waktu pagi atau kemudian di waktu sore hari adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Khubayb. Ya, Abdullah bin Khubayb. Ya, di sini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya berbunyi, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidatin nadlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana fa'adarokna. Ya, dikatakan bahwasanya kami ya keluar di malam hari, ya yang mana di malam tersebut ya turun hujan, ya dan gelapnya luar biasa. Ya, jadi sudah ya keluarnya malam, kemudian apa? Hujan. Ya berarti tambah gelap suasananya. Ya tambah apa? Tambah gelap suasananya. Jadi kami keluar di malam hari di saat hujan dan pada saat itu ya gelapnya luar biasa. Yang mana kami keluar dalam rangka untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami apa untuk sholat, ya mengimami kami untuk sholat. Ya, di sini tidak dijelaskan sholatnya apakah kemudian sholat wajib ataukah kemudian sholat sunnah. Ya, apakah sholat wajib ataukah kemudian sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh nggak berjamaah? Sholat tarawih di luar tarawih. Kalau tarawih sudah maklum. Kalau misalkan tahajud nih, sholat tahajud pengen kemudian apa? Berjamaah sama pasangan, misalkan sama suami, sama anak-anak, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai kebiasaan rutin, tidak dibolehkan menjadi rutinitas. Hanya sesekali saja. Ya, hanya sesekali saja. Jadi di sini disebutkan kami keluar pada malam gelap gulita, ya, di waktu itu turun hujan dan kami hendak mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami kami sholat. Ya. Fa'adraknahu, lalu kemudian kami pun ya menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu kemudian ya beliau bertanya, Assalamualaikum, apakah kemudian kalian sudah sholat? Ya, apakah kemudian kalian sudah sholat? Ya. Falam aqul syai'an. Ya, namun aku tidak mengatakan apa-apa. Ya, namun aku tidak mengatakan apa-apa. Faqala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Kul, katakan, falam aqul syai'an. Lalu kemudian aku tidak mengatakan sesuatu apa-apa. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi berkata, Kul, katakan, falam aqul syai'an. Lalu kemudian aku tidak mengatakan apapun. Tsumma qala qul, katakan, ya, faqultu ya Rasulullah ma aqul. Ya, lalu kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, apa yang harus saya katakan?
Jadi tiba-tiba ketika kemudian ya sahabat ini bertemu dengan Nabi, setelah dicari-cari kemana-mana bertemu dengan Nabi, tiba-tiba Nabi ya perintahkan sahabat ini untuk mengucapkan sesuatu. Ya, sahabat ini bingung. Ya, apa yang harus saya ucapkan? Makanya tadi ketika Nabi katakan ucapkan sesuatu, dia nggak ngucapin apa-apa. Ya, dia tidak mengucapkan apa-apa. Nah, ini kata para ulama, ini adalah salah satu metode yang kemudian digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengajarkan para sahabatnya. Jadi ya, metode Nabi ketika mengajarkan sahabatnya itu banyak sekali. Kadang-kala Nabi pakai metode ya apa namanya khutbah, katanya metode ceramah, langsung menyampaikan apa yang menjadi inti dan poin dari apa yang ingin beliau sampaikan. Tapi kadang-kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Ya pakai metode tanya jawab, yang tidak langsung kemudian menyampaikan ya apa yang kemudian ingin beliau sampaikan kepada siapa, para sahabatnya. Tapi Nabi lebih kemudian apa? Lebih ya memilih untuk bertanya dulu kepada para sahabatnya, ingin melihat bagaimana respon para sahabatnya. Dan ini banyak, ya ini banyak. Seperti misalkan ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Padahal Nabi bisa saja mengatakan al-muflis min ummati langsung, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang A, B, C, D dan seterusnya. Tapi Nabi lebih memilih apa? Bertanya lebih dulu, ya, memilih untuk bertanya lebih dulu. Ini untuk kemudian mengundang apa? Mengundang fokus para sahabatnya, agar kemudian para sahabatnya ya muncul rasa keingintahuan yang lebih besar ketika kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling apa? Yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Ya, sampai Nabi juga kadang dengan gesturnya, ya mengajarkan kepada para sahabatnya dengan memperlihatkan apa? Gestur tubuh. Nah, ini metode-metode yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah hadis ini. Jadi Nabi tiba-tiba merintahin sahabat ini untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu. Ibaratnya ditembak oleh Nabi untuk mengucapkan suatu perkataan. Nah, bingung. Ya, apa yang harus kemudian beliau ucapkan? Apa yang kemudian harus beliau ucapkan? Ya, pasti sama seperti apa? Ya, yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam atau Jibril alaihissalam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW ketika apa? Nabi diperintahkan untuk membaca Iqra, baca. Ya, disuruh untuk apa? Untuk membaca. Nah, di sini timbul apa? Penasaran di hati sahabat ini. Ya, aku lu ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai." Ya, ucapkanlah ya qul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kemudian juga apa? Ucapkanlah atau bacalah dua surat Al-Mu'awwidhatain, ya, yaitu surah apa? Al-Falaq dan juga surah An-Nas, ya, pada saat engkau memasuki waktu sore hari dan pada saat engkau memasuki waktu pagi hari, baca masing-masing berapa? Tiga kali. Ya, baca masing-masing 3 kali. Takfika min kulli syai, maka niscaya itu akan mencukupimu ya dari segala sesuatu. Ya, dari segala sesuatu. Dan yang kita harus yakin dengan apa yang kita baca ini.
dari apa yang menjadi keutamaan dari apa yang kita baca, ini harus kemudian kita yakini. Ya, ini harus kemudian kita yakini. Ya, makanya nanti ada hadis yang menjelaskan terkait tentang membaca sayyidul istighfar. Salah satu syaratnya adalah dia harus yakin ketika membacanya. Yakin di sini ya, maksudnya dia tahu maknanya, dia ngerti apa yang dia baca, dan kemudian dia yakin apa yang menjadi keutamaan daripada zikir tersebut. Ya, apa yang menjadi keutamaan daripada zikir tersebut. Ya, begitu pula pada saat kita ruqyah misalnya. Ya, kalau kita yakin, insya Allah itu akan bisa menyembuhkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Ya, kadang-kala kita nggak yakin. Selain memang kita nggak paham dengan apa yang kemudian kita baca. Ya. Nah, jadi ini hadis yang ketiga, ya, yaitu membaca rikul, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surah An-Nas di waktu pagi dan juga di waktu sore hari sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, juga di antara zikir yang bisa dibaca di waktu pagi dan juga di waktu sore hari ialah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya, dan beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki waktu pagi, maka bacalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya. Di sini, ya, Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya, ya, dan kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki waktu pagi, maka bacalah Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, ya, dengan nikmat darimu kami memasuki waktu pagi hari. Wabika amsayna, serta dengan juga rahmat, pertolongan dan nikmat darimu kami memasuki waktu sore hari. Ya. Ini sekali lagi adalah bentuk pengakuan kita terhadap apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan rahmat dan pertolongannya, Allah sampaikan usia kita sampai pagi hari atau sampai sore hari. Wa bika nahya, dan juga dengan apa? Rahmat dan pertolongan, ya, dengan nikmat dan karunia-Mu juga kami masih hidup, diberikan kesempatan untuk masih hidup. Ya, subhanallah. Ya, hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup di dunia ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kemudian kita manfaatkan dan bisa untuk kita maksimalkan sebaik mungkin. Ya. Wa bika nahya, dengan rahmat dan pertolongan, ya, kami hidup. Ya. Makanya kan yang menjadi sesuatu yang diharapkan di dalam syariat kita adalah apa? Melakukan, ya, upaya bunuh diri. Ya, karena memang hidup itu adalah milik Allah Jalla wa Ala. Ya, maka apa yang menjadi milik Allah Jalla wa Ala ini kemudian tidak boleh kita sia-siakan. Ya, kita sia-siakan. Begitu pula kita nggak boleh untuk menghinakan nyawa orang lain, membunuh orang lain. Ya, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bika nahya wa bika namut, dan dengan kehendakmu pula kami
kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu lah kami dikumpulkan. Ya. Dan hanya kepadamu lah kami dikumpulkan. Wa ilaikan nusyur. Ya. Adapun jika kalian memasuki waktu sore hari, ya, memasuki waktu sore hari, ya, bacalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Ya, wa ilaika al-masir. Ya Allah, ya, dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami memasuki waktu sore hari, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami memasuki waktu pagi hari, dan dengan rahmat dan karunia-Mu lah kami hidup, dan dengan kehendak dan izin-Mu lah kami meninggal, kami mati, dan kepada-Mu lah kami apa? Kami kembali. Ya. Ya. Ya, ini ada perbedaan di kalimat akhirnya, ya. Kalau di waktu apa? Pagi hari, wa ilaika an-nusyur. Ya. Wa ilaika an-nusyur. Ya. Karena ini biasanya zikir-zikir yang di pagi hari setelah kita bangun tidur itu untuk mengingatkan kita bahwasanya kita setelah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti doa bangun tidur apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Setelahnya apa? Wa ilaihin nusyur. Ya. Karena bagaimanapun yang namanya tidur itu adalah apa? Adalah ibarat kematian seseorang. Ya. Dan orang kalau kemudian sudah meninggal, maka berarti sudah dekat hari kiamatnya. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang kemudian meninggal, berarti hari kiamat sudah terjadi pada dirinya. Ya, maka sebagaimana orang yang tidur, dia akan kemudian dibangunkan dengan izin Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula orang yang mati juga akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini, ya, zikir yang keempat yang bisa kita baca di waktu pagi atau di waktu sore hari. Kemudian yang kelima, ya, yaitu hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Ya, Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidu al-Istighfar, penghulunya istighfar, tuannya istighfar, ya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini namanya Sayyidu al-Istighfar. Ya, tuannya, penghulunya istighfar. Di sini dikatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, jadi di sini kita mengakui apa yang menjadi, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Allah adalah zat yang mencipta, zat yang mengatur alam semesta, zat yang kemudian memberikan rezeki, zat yang kemudian menghidupkan dan mematikan. Kita mengakui apa yang menjadi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula kita juga mengakui apa yang menjadi tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya yang berhak untuk kemudian kita ibadahi, yang berhak untuk kemudian kita
ibadah ini. Ya, jadi Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, ya, yang menciptakanku, yang kemudian memberikan rezeki, yang kemudian menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. La ilaha illa anta, yang tidak ada yang berhak untuk disembah selain engkau. Kemudian khalaqtani, engkaulah yang kemudian telah menciptakanku. Wa ana abduka, adapun aku adalah apa? Adalah hamba. Artinya kita ya, setelah kemudian kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, maka otomatis ya kita juga harus kemudian mengkhususkan ibadah kita hanya kepada Allah Jalla wa ala, bahwasanya kita ini adalah hamba bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, harusnya seseorang yang kemudian mengakui ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga harus kemudian apa? Mengakui dan tunduk terhadap ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Nabi ditanya ayyudzam bil a'dham, ya, apakah dosa yang paling besar? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, memalingkan ibadahmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dialah Allah yang telah menciptakan. Ya, sedangkan dialah Allah yang telah menciptakan. Wa ana abduka, dan aku adalah apa? Hamba. Ini juga sebagai bentuk bagaimana kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini adalah hanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan setia pada perjanjian dan janji-janjiku kepadamu semampu. Ya, maksudnya apa? Perjanjian dan janji-janji kita kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya adalah janji-janji kita untuk melakukan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mastata'tu, sesuai dengan apa? Kemampuan. Karena kita ya diwajibkan untuk melakukan ketaatan, melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dengan batas kemampuan kita. Ya. Ma amartukum idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang kemudian kami perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah perintah tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Ya. Sholli qa'iman fa in lam tastati' qa'iman fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah engkau dengan berdiri, kalau enggak mampu maka dengan duduk, kalau enggak mampu bisa dengan apa? Dengan berbaring. Ya. Nah, memang syariat ini juga Allah Jalla wa'ala, ya, desain ya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan makhluknya. Karena tidak mungkin bagi Allah Jalla wa'ala untuk membebani umatnya di luar apa yang menjadi batas kemampuannya. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, ya, taklifu ma la yutaqu muhal atau mustahil. Ya, syariat atau Allah dan Rasulnya memberikan beban di luar apa yang menjadi batas kemampuan manusia, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, adalah sesuatu yang mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa? Dengan sesuai dengan batas kemampuannya. Di sini wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan setia untuk kemudian melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepadamu sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupan, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuanku.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang aku perbuat. Ya. Dari keburukan diri, ya, dari keburukan-keburukan yang diri ini perbuat. Ya, karena yang namanya nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu manusia itu lebih condong untuk mengarahkan manusia kepada hal-hal yang apa? Hal-hal yang buruk, yang dibandingkan mengarahkan manusia kepada hal-hal yang baik. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, maka aku berlindung kepadamu dari jiwa-jiwa yang kemudian mengarahkanku untuk kemudian melakukan apa? Keburukan-keburukan. Ya. Abu ulaka bini'matika alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmat yang telah kemudian engkau berikan kepadamu. Ya. Dibentuk bagaimana kita mengimani dan mengakui apa yang menjadi nikmat-nikmat yang telah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi. Dan aku juga apa? Dan aku juga mengakui, ya, terkait tentang apa? Dosa-dosaku kepadamu. Ya, dosa-dosaku kepadamu. Ini, ya, adalah bagian daripada pengakuan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacanya pada waktu sore hari, ya, ini sebenarnya ada yang hilang terjemahannya. Ya, harusnya ada lafal muqinan. Ada lafal muqinan. Ya, barang siapa yang membacanya pada waktu sore hari dengan penuh apa? Keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Syaratnya adalah dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dengan penuh keyakinan terhadap apa yang menjadi keutamaan daripada doa yang kemudian dia baca tersebut, dengan dia memahami juga apa-apa yang tergandung di dalam doa tersebut. Ya, jadi barang siapa yang membacanya pada waktu sore hari, ya, tambahin di situ, dengan penuh keyakinan, lalu kemudian dia mati pada malam harinya, maka niscaya dia masuk surga. Ya, maka dia percaya masuk surga. Ya, maka dia niscaya masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar baca aja, tapi harus kemudian diiringi dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan. Ya, keyakinan ini datangnya dari mana? Ketika kita paham apa yang kemudian kita baca, dan kita tahu apa yang menjadi keutamaan daripada apa yang kemudian kita baca. Ya. Barang siapa yang membacanya pada waktu sore hari dengan penuh keyakinan, lalu kemudian dia meninggal pada malam harinya, maka dia masuk surga. Masya Allah, doanya. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu kemudian dia meninggal di siang harinya, maka niscaya dia pasti masuk surga. Maka niscaya dia masuk surga. Ini keutamaan daripada membaca seluruh al-istighfar. Ya, ini juga termasuk rangkaian daripada zikir-zikir yang bisa kita baca di waktu pagi dan juga di waktu sore. Baik, sampai di sini dulu. Masih ada sisa beberapa pembahasan berkaitan tentang zikir pagi dan juga zikir sore. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa jika bertanya satu, jika ada redaksi bacaan dikit pagi story ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Ini nanti kita jelaskan ya pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Karena memang yang berkaitan tentang dikit pagi dan petang ini juga ada beberapa perbedaan di antara para ulama yang terkait tentang dalam masalah yang mensahihkan dan juga membalikkan sebuah hadis. Nah, sebagian ada yang kemudian lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya trikul tadi membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Falaq, kemudian membaca An-Nas itu hanya dibaca satu kali saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Sedangkan di hadis yang membaca 3 kali itu sebagian ya itu mendhaifkan hadis tersebut. Nah, intinya memang ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, ini berkaitan erat terkait tentang apa? Bagaimana perbedaan mereka dalam apa? Mensahihkan sebuah hadis ataukah kemudian mendhaifkan sebuah hadis. Insyaallah lebih detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada seseorang yang belum belajar membaca tulisan Arab, apakah boleh membaca dikit pagi dan petang dengan huruf Latin, Ustaz? Iya, boleh. Tapi kalau bisa dengan sambil disimak oleh orang yang apa? Orang yang paham, orang yang ngerti. Ya, jadi nanti ya kalau ada lafal-lafal yang bisa kemudian diluruskan. Karena seringkali ketika kita hanya mengacu pada tulisan-tulisan Latin, itu tulisan Latin dengan ucapan Arab itu kadang bisa berbeda. Contoh misalkan bagaimana melafalkan alladzina. Kalau di Latin kan jadinya gimana? Alladzina gitu. Ya, jadi karena memang tidak semua huruf Latin itu bisa mewakili huruf-huruf Arab, bisa mewakili huruf-huruf Arab. Kadang penulisan untuk mana sholat misalkan itu kadang beda-beda. Ada yang pakai SH untuk ada yang pakai SH, ada juga yang pakai apa? KBSY ada juga, macam-macam. Jadi kalau kemudian belum bisa lancar membaca Arab, mungkin lebih baiknya kalaupun harus membacanya dengan huruf Latin, mungkin minta untuk disemak, ditasmikan kepada teman-teman yang sudah bisa baca dengan apa? Dengan benar. Biar kemudian kita terhindar dari kesalahan apa? Dari kesalahan baca. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bolehkah mendengarkan dikit pagi sore dari rekaman sambil kita menyimak? Nggak dibaca itu, didengarin aja. Ya, dibaca sambil ikut apa? Ikut baca. Ya, sambil ikut baca, tidak hanya kemudian didengarkan. Ya, karena yang namanya zikir, sekali lagi, zikir itu adalah ibadah qauliyah. Apa kemarin? Qauliyah qalbiyah. Ibadah yang diucapkan dengan lisan dan juga apa? Dirasakan kehadirannya di hati. Ya, ibadah qauliyah qalbiyah, diucapkan dan juga kemudian apa? Dirasakan di dalam hati. Jadi nggak cuma disimak aja, tapi dibaca. Kalau kemudian disimak aja berarti
Ya, keutamaannya kembali kepada yang baca, sedangkan kita yang tidak dapat keutamaan. Atau membaca zikir pagi petang harus dalam kondisi duduk dan fokus, nggak harus duduk. Ya, boleh dengan berdiri, kan Allah katakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Ya, boleh dengan duduk, boleh berdiri, atau sambil mengerjakan ya pekerjaan rumah. Yang penting kita ucapkan, lalu kemudian kita hayati maknanya. Ustaz, bagaimana hukum takziah melalui pendekatan sufi seperti yang sekarang sedang viral di YouTube? Saya nggak tahu nih. Yang viral yang mana ya? Kalau yang viral-viral jangan saya Ustaz. Nggak tahu. Apabila seseorang tua yang malas atau lalai sibuk urusan dunia di masa tuanya, apakah itu disebabkan amalnya di masa muda ataukah sudah menjadi takdirnya? Ya, bisa jadi itu adalah merupakan ya kan kita itu bergantung kepada apa yang menjadi kebiasaan kita. Ya, bergantung kepada apa yang menjadi kebiasaan kita. Ya, kalau kemudian kebiasaan kita di waktu muda, di waktu kemudian sebelum tua, membiasakan diri kita kemudian di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka tentunya berharap dengan kebiasaan tersebut di masa tua pun kita akan konsisten untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kan, ya, ketika Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya terkait tentang apa? Terkait tentang ya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma'aduhu minal nari aw minal jannati aw minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah kemudian ditetapkan tempatnya entah di surga maupun di neraka. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya, kalau demikian apakah kemudian kita diam diri aja, enggak kemudian beramal soleh dan melakukan ibadah karena semuanya sudah ditetapkan? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, tetap beramal dan giatlah dalam melakukan amal soleh kepada Allah Jalla wa'ala, karena seseorang itu akan diberikan kemudahan terhadap apa yang kemudian telah Allah ciptakan baginya. Lalu kemudian Allah membaca dalam surah ya, Al-Lail, ya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita rajin beramal saleh, rajin ibadah, ya Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk apa? Ya, masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Diri kita adalah masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi kalau sebaliknya, ya, kita rutin melakukan maksiat, dosa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah juga akan mudahkan baginya untuk kemudian apa? Menjemput takdirnya, itu masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Meskipun juga tidak menjadi sebuah jaminan. Kita taat di masa muda itu menjadi jaminan nanti kemudian di masa tua kita tetap konsisten melakukan ibadah. Karena ada juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'malu bi'amali, ya, apa namanya? Ya, dia beramal dengan amalnya penduduk surga, ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, di masa mudanya sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amalan penduduk surga. Tetapi ketika kemudian kematian sudah mendekatinya, ternyata dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Ya, dan kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka di sinilah fungsinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita diberikan keistiqomahan, ya, muqallibal qulub tsabbit
qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala tha'atik. Ya, jadi kelalaian di masa tua itu bisa jadi bentuk akumulasi dari apa? Akumulasi dari ya apa namanya ketidaktaatannya, ya, meninggalkan banyak ibadah di masa mudanya, jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala di masa muda. Tapi bukan tidak mungkin bagi Allah Jalla wa ala juga untuk apa? Memberikan hidayah dan taufik kepada seseorang justru di saat apa? Di akhir hayatnya. Ya, makanya di lanjutan hadis yang tadi ada juga orang yang kemudian di masa awal-awal kehidupannya itu terus melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sampai kemudian ya antara kehidupannya dengan meninggalnya itu sudah dekat dan dia hampir masuk ke neraka, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka kalau ada teman kita yang mungkin di masa tuanya lalai, atau ada kerabat kita, keluarga kita dan sebagainya yang lalai di masa tuanya, maka apa? Doakan dia, ya, doakan dia agar Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepadanya, agar kemudian dia juga ketika wafat diwafatkan di atas Islam dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana waktu yang afdal untuk zikir pagi? Apakah setelah zikir sholat subuh atau diakhirkan menjelang syuruk? Ya, setelah membaca zikir sholat subuh. Ya, jadi sambil kemudian kan semakin lama kita berdiam diri di tempat sholat kita, maka semakin lama juga malaikat untuk merawat kita. Maka diiringin saja. Begitu kemudian selesai sholat, baca zikir setelah sholat, lalu kemudian setelah selesai baru kemudian kita baca zikir pagi. Zikir pagi selesai, masih ada waktu sampai syuruk, bisa diisi dengan zikir-zikir yang lainnya, seperti yang sudah pernah kita bahas, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian bisa diisi dengan baca Al-Quran. Ya, karena sebaik-baik zikir adalah apa? Membaca Al-Quran. Ya, lebih afdalnya mana? Ya, lebih afdal ya setelah salat subuh langsung. Ya, sama ini. Dan untuk zikir pertamanya sama. Jika kita terasa malas melakukan ketaatan seperti zikir, membaca Al-Quran, majelis ilmu, apakah tanda kita terkena gangguan jin? Ya, ini namanya futur. Futur itu ya masa-masa di mana kita merasa malas. Ya, sebelumnya kita apa? Semangat, itu namanya futur. Futur itu banyak sekali sebabnya. Bisa sebabnya karena maksiat dan dosa yang kemudian kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seorang ulama salafus saleh yang pernah kita sampaikan, yang terhalang dari melakukan ibadah sholat malam selama sekian lama karena maksiat dan dosa yang kemudian dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau bisa juga futur ini terjadi karena kita terlalu berlebih-lebihan memforsir tubuh kita. Ya, memforsir apa? Tubuh kita. Ya. Ada satu hari itu ada 5 kajian dari pagi, siang, sore, malam, dijabanin terus-menerus semuanya. Ya. Tanpa kemudian memilah dan memilih mana yang prioritas baginya, semuanya dikejar. Ya, bisa dipastikan sebulan tahun ya. Ya. Tahun. Ya, bisa lagi kemudian ada di majelis ilmu tersebut, jangankan salah satunya, semuanya bisa ditinggalkan. Ya, bisa ditinggalkan. Ini berlebih-lebihan. Ya, semangat yang terlalu berapi-api, tapi tidak kemudian melihat kepada apa yang menjadi kemampuannya. Makanya kan ketika kita belajar pun
itu harus ada tahapannya, ada namanya tadarus. Ya, tahapan dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian kita baru menuntut ilmu, bahasnya kemudian udah apa? Yang angel-angel, yang susah-susah, yang sulit-sulit. Bahasnya masalah usul fiqh misalnya, atau bahasnya kemudian kitab yang berjilid-jilid, bacanya kitab yang berjilid-jilid. Ya, tapi tidak mulai dari yang apa? Yang dasar dulu. Dia lompat ke yang lebih tinggi. Nah, ini bisa juga menyebabkan seseorang jadi apa? Menjadi putus, sehingga menganggap tuh agama ini susah juga ya. Karena yang dibaca apa? Ya, tidak sesuai dengan ya tingkat ilmunya. Yang dibaca ada di atas daripada tingkatan ilmunya. Tidak dilakukan secara bertahap. Atau bisa juga dengan oleh karena gangguan setan. Ya, oleh karena gangguan setan. Ya. Jadi nggak selalu semuanya dihubungkan dengan ya dirasukin jin, dikirimin jin dan lain sebagainya. Banyak faktornya. Ya. Kalau misalkan kita yakin itu adalah gangguan, jadi cara pelindungnya dengan cara apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengusirkan agar kita selalu semangat melakukan ketaatan. Ini tidak hanya berkaitan dengan jin ya, secara umum aja. Ya, secara umum saja. Ya, rasa futur ini bisa melanda siapa saja. Ya, nah ini adalah salah satu cara setan untuk kemudian akan menghalangi manusia dari ya istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak hanya orang awam, orang-orang yang berilmu juga kadang dilanda yang namanya futur. Ya, yang namanya futur. Ya, pahala yang Allah janjikan untuk orang berzikir pagi petang sangat besar. Apakah apabila kita termasuk orang yang rajin berzikir pagi petang bisa masuk surga meskipun banyak dosa-dosa di masa lalu? Bisa. Ya, bisa sekali. Ya, kita harus kemudian menumbuhkan rojak kita, menumbuhkan harapan-harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Nabi kita di anni 'alal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-Ku bahwasanya aku ini adalah zat yang maha mengampun lagi maha penyayang. Wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Ya, berapa banyak kita temukan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bahas di kajian-kajian yang lain, di tempat yang lain, di pertemuan sebelumnya, bagaimana ada sebuah amalan yang kecil, tapi ketika seseorang melakukan dengan penuh keikhlasan, lalu kemudian Allah rahmati dia, maka itu bisa menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ingat bagaimana hadis terkait tentang orang yang masuk surga karena apa? Karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu kemudian Allah mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian ada juga ya dalam sebuah hadis, dalam beberapa riwayat, seorang wanita, dalam beberapa riwayat seorang wanita memisah, wanita yang nakal, wanita berzina. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, yang dengan itu Allah kemudian ampuni dosa-dosanya kepada Allah Jalla wa'ala. Intinya adalah kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidak meremehkan amal kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan, kalau bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Ya. Sekecil apapun, seremeh apapun, bahkan dengan kita hanya memberikan ya, minuman air aqua, gelas air aqua gelas kepada orang yang kehausan, itu jangan juga diremehkan. Itu bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadikan sebuah amalan itu besar di sisi Allah adalah ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sudah sampaikan ceritakan Aisyah, istri Nabi. Ini rumah Nabi.
Ketika ada seorang wanita dengan dua orang anak perempuannya datang ke rumah beliau, ketuk pintu beliau, minta makanan kepada Aisyah. Ya, lalu kemudian Aisyah cari makanan, ternyata yang ada di dalam rumah beliau hanya 3 butir kurma. 3 butir kurma. Tapi enggak membuat kemudian beliau tidak mau bersedekah, tidak mau kemudian berbagi, enggak gengsi juga. Nah, ini 3 butir kurma nanti enggak kenyang dan seterusnya. Enggak apa-apa, kita kasih. Nah, ini kemudian beliau kasih 3 butir kurma tersebut. Ya. Ya, ini pintu sedekah itu luas juga ya, luar biasa. Kita bersedekah itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita, tidak harus dalam kondisi yang berlebihan kita baru sedekah. Dalam kondisi sulit pun kita juga bisa bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, pada saat Jumat sore, di waktu yang mustajab untuk berdoa, apabila kita berzikir tentang apakah sudah termasuk berdoa di waktu tersebut. Ya, tadi di antara zikir-zikir tadi, ada yang memang di dalamnya ada doa-doa. Seperti tadi Sayyidul Istighfar, doanya apa? Ada doanya kan? Doanya adalah apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bidzan faghfirli, minta diampunkan dosa-dosa kita kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian tadi kalau yang di ya asbahna maupun apa amsayna salmul lillah itu juga ada doanya. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailah dan seterusnya. Jadi dalam beberapa redaksi zikir-zikir petang itu juga ada apa? Ada bagian doanya. Kalau kita merasa cukup dengan itu ya nggak apa-apa. Itu sudah juga termasuk bagian daripada kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Akan tetapi lebih utamanya, lebih baiknya kita juga iringi dengan doa-doa yang lainnya. Intinya kita perbanyak doa. Itu yang dianjurkan, memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kita aja sebagai manusia, kalau kita mungkin dikasih permintaan sama suami, mau permintaannya satu atau permintaannya banyak, pasti maunya permintaannya banyak. Kalau disuruh pilih, kalau bisa jangan pilih, dua-duanya aja, kan gitu. Ya, nah, kita juga sama Allah demikian. Kalau kita punya permintaan yang banyak, ya sampaikan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Ketika hidayah telah sampai kepada kami, lalu menggunakan nikah. Meski dalam perjalanan menggunakan nikah, banyak tantangan dari keluarga sendiri maupun dari luar keluarga, dan banyak ujian lainnya seperti kehilangan pekerjaan, sedangkan kami harus membiayai sekolah anak dan butuh biaya hidup. Apakah dikit lagi utang dan tawakal dalam keadaan genting ujian, dalam keadaan genting ujian kita bisakah menolong kita? Masya Allah. Ya, jadi selama kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah Jalla wa'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembukti yang jauh lebih baik. Wa man yatawakkal 'ala Allah, ya, fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Ya, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Intas bukillah hanya sebut. Kalau kemudian engkau jujur kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang menjadi keinginan, dengan apa yang menjadi harapan, maka insya Allah Allah akan menyampaikanmu untuk meraih apa-apa yang engkau inginkan. Jadi insya Allah yakinlah bahwasanya nanti dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemudian
akan kemudian mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita rezeki bahkan dari arah-arah yang kemudian kita tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan mencarikan baginya jalan keluar dan kemudian akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, subhanallah. Ya, kita dulu juga punya banyak sekali kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah yang luar biasa dari beberapa teman yang hijrah, ketika kemudian memutuskan hijrah, bahkan kemudian digugat cerai oleh istrinya, kemudian banyak sekali, sampai kemudian dalam beberapa tahun belakangan, dalam beberapa perjalanan kehidupannya, ternyata Allah memang berikan kepadanya pengganti yang jauh lebih baik. Allah berikan kepadanya istri lagi yang jauh lebih baik, dan Allah juga berikan juga kepadanya pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan yang dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah kata kuncinya adalah ikhlas, dan kemudian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kesulitan ini nanti akan menjadi sesuatu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya akan senantiasa diberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada ibu dan juga keluarga, memberikan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang berkah bagi ibu dan juga keluarga, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang besar dan pahala yang banyak di akhirat kelak di sisi Allah dan Ta'ala atas perjuangan-perjuangan yang telah kemudian ibu lakukan dalam rangka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.